Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furqon Ibadur Rahman. Di sini saya sebagai perwakilan dari tim CRM strategis perusahaan akan memaparkan hasil dari analisis data kami untuk segmentasi pelanggan dan strategi RVM untuk tentunya untuk perusahaan kita ya, Cinema Bandung Center. Di sini mungkin langsung saja next. Nah, pertama-tama kita tuh harus memahami dulu gitu ya, apa itu RFM analis gitu. Jadi segmentasi pelanggan atau customer segmentation itu adalah proses membagi pelanggan ke dalam kelompok yang memiliki karakteristik atau perilaku serupa gitu ya. Jadi ini tuh fungsinya apa gitu? Ini tuh fungsinya untuk memudahkan kita untuk nanti membagi-bagi pelanggan yang emang potensi transaksinya, potensi profit untuk kitanya itu ada gitu ya. Jadi kita membagi-bagi berdasarkan dengan behavior mereka gitu. Nah, lalu ini apa RFM ini gitu? RFM ini, resensi frekuensi moneter ini adalah sebuah metode untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan resensi. Resensi itu seberapa baru terakhir kali pelanggan melakukan transaksi, frekuensi itu seberapa sering pelanggan melakukan transaksi, lalu monetary seberapa besar pengeluaran pelanggan untuk melakukan transaksi di perusahaan kita gitu. Mungkin selanjutnya di sini. Nah, lalu apa sih gitu fungsinya gitu? Melakukan segmentasi, melakukan RFM analis ini buat apa gitu fungsinya? Nah, ini ada jawabannya di sini, ada karena ada tantangan dan peluang di era digital ini gitu yang harus kita hadapi tentunya ya. Seperti tantangannya kan ada kompetitor yang semakin naik gitu, semakin banyak kompetitor di luar sana, seperti misalnya tuh platform-platform streaming seperti Netflix, Disney Plus, ada HBO Plus dan lain-lain gitu ya, banyak. Maka dari itu retensi pelanggan itu makin penting, makin kesini makin penting gitu, karena apabila retensinya turun gitu, perusahaan lama kelamaan akan kehilangan profitnya kan otomatis, karena kehilangan pelanggan yang loyal terhadap kita. Lama kelamaan juga bahkan bisa sampai bangkrut gitu perusahaan kita ini kalau misalnya retensinya semakin lama semakin menurun gitu ya. Tujuannya itu jadi untuk mengelompokkan pelanggan itu berdasarkan perilaku nonton dan merancang strategi untuk meningkatkan loyalitas gitu ya. Next di sini. Lalu ada analisis nih, analisis penentuan scoring, penentuan skala scoring. Skala scoring ini disesuaikan dengan kebutuhan bisnis kita ya. Bisnis Cinema Bandung Center ini ya, bioskop ini. Kita membuat skor itu 1 sampai 5 di sini. Skor 1 itu paling rendah dan skor 5 itu paling tinggi ini. Buat skala R-nya itu yang paling tinggi itu mulai dari 0 sampai dengan 30. Lalu ada skala F-nya itu atau frekuensinya itu dia lebih besar dari 16 itu sama dengan skor paling tinggi gitu. Lalu ada skala monetarinya itu ada sampai lebih besar dari 60 juta itu termasuk dari 5 ya, termasuk yang paling tinggi gitu. Lalu yang skor 4 nih, skala resensinya atau keterbaharuannya itu dari 31 hari sampai 60. Lalu ada skala F-nya ini ada 13 sampai 16 kali itu termasuk skor 4 ya. Lalu di sini ada skala monetarinya atau pengeluarannya gitu ya. Dari 5 juta sampai 60 juta ini masuk ke skor 4 dan seterusnya gitu. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1 gitu yang paling rendah ya. Next di sini. Nah, 5 segmen pelanggan CBC. Pelanggan dari berdasarkan data yang kita dapat dari perusahaan ini. Segmentasi pelanggan itu kenapa kita memilih di sini berdasarkan frekuensi gitu? Karena yang tim kami nilai memang perusahaan sinema entertainment seperti bioskop ini itu lebih mengutamakan atau lebih berbobot apabila frekuensi pelanggan itu tinggi gitu ya. Soalnya apabila resensi ya, kalau misalnya resensi itu kan keterbaharuan itu sebenarnya tetap mempengaruhi, namun bobotnya lebih kecil dari frekuensi karena resensi itu hanya
mengetahui kedatangan gitu. Terakhir kali kedatangan pelanggan tersebut. Kalau monetary juga sebenarnya nggak kalah penting, cuman monetary itu lebih ke pengeluaran kan. Apabila misalnya frekuensinya rendah, monetary-nya pun pasti otomatis akan cukup rendah gitu. Soalnya setiap frekuensi, apabila frekuensinya kecil, maka spend uangnya juga bakalan kecil kalau misalnya ngomongin perusahaan sinema seperti kita gitu ya. Maka dari itu frekuensi ini dinilai bobotnya lebih tinggi dari yang lain. Jadi penilaian utama kita gitu dari frekuensi tersebut gitu. Karena semakin banyak frekuensinya, semakin otomatis monetary dan keterbaharuannya akan semakin tinggi gitu ya. Lalu di sini kita membagi menjadi 5 segmen. 5 segmen dari mulai movie booster, ada weekend escaper, ada deal hunter, ada sleeping fans, dan ada newbies. Totalnya mungkin bisa dilihat di sini. Yang paling banyak mendominasi ini ada di sleeping fans ya, hampir ke 600 nih, setengahnya lebih gitu ya. Dari 1000 data pelanggan ini. Oke, next. Kita mau analisis nih. Berdasarkan analisis, setiap segmen itu pasti memiliki perilaku yang berbeda-beda ya, atau behavior yang berbeda-beda. Otomatis di setiap segmen juga harus diberikan strategi yang berbeda-beda pula gitu ya. Seperti movie booster nih, karakteristiknya tuh dia sangat loyal gitu ya. Bisa jadi duta brand nih. Karena movie booster ini sangat loyal, kita bisa menjadikan dia tuh duta brand gitu. Bahkan sebenarnya tanpa kita jadikan duta brand juga sebenarnya dia udah melakukan promosi sendiri gitu, promosi mandiri, misalnya kayak upload ke media sosial gitu atau dan sebagainya gitu ya. Lalu di sini ada weekend escaper. Dia tuh karakteristiknya tuh rutin nonton tapi di akhir pekan gitu. Makanya kita ngasih namanya weekend escaper gitu. Lalu di sini ada deal hunter. Dia tuh responsif banget terhadap diskon gitu ya. Jadi setiap ada diskon dia tuh gercep langsung ngambil langsung transaksi kepada perusahaan kita gitu ya. Lalu di sini ada sleeping fans. Sleeping fans ini sebenarnya dia tuh awalnya dia aktif gitu. Awalnya mungkin dia bisa jadi ada di deal hunter, ada di weekend escaper, ada bahkan bisa ada di movie booster gitu ya. Tapi beberapa bulan, beberapa hari atau minggu atau bulan ini dia itu nggak melakukan transaksi gitu. Makanya ini dinamakan sleeping fans gitu. Ini sleeping fans ini kan banyak banget ya tadi ya dari data tuh. Makanya ini tuh perlu diaktifkan kembali karena ini bisa menjadi ladang profit kita gitu. Salah satu menjadi ladang profit kita yang paling besar bahkan ya. Lalu di sini ada newbies ya, di sini ada newbies. Newbies ini perlu diarahkan menjadi loyal. Maksudnya tuh newbies ini yang baru mungkin pertama kali atau misalnya udah kedua kali gitu, baru beberapa kali lah nyobain nonton di bioskop kita gitu. Makanya ini tuh perlu diarahkan, dinaikkan bahkan mungkin ke deal hunter, ke weekend escaper atau ke movie booster. Lanjut. Lalu di sini ada strategi per segmen ya. Di sini pembagian strategi untuk mengakuisisi dan mempertahankan ya, retain dan win gitu strateginya. Di setiap segmen itu pasti otomatis berbeda-beda ya. Karena fungsi tujuan kita melakukan segmentasi ini untuk menilai pelanggan-pelanggan yang memang masih berpotensi untuk memberikan kita profit gitu ya. Memberikan kita profit dengan menganalisa behavior atau perilaku mereka gitu. Dan mengsegmentasikannya, lalu kita bisa memberikan strategi gitu ya. Strategi untuk mempertahankannya, bahkan mengakuisisi yang belum gitu ya. Di segmen pertama ini ada movie booster nih. Totalnya ada 5 orang dari 1000 data itu. Ini untuk mempertahankannya itu kita bisa memberikan akses early screening, VIP membership, dan loyalty program eksklusif gitu. Bisa juga kirim personalized rekomendasi film dan undangan event khusus gitu. Mereka pasti bakalan merasa terperhatikan, bakalan merasa
relate lah mungkin ya, bisa jadi relate dengan diri mereka gitu ya. Lalu di sini ada win, ada cara mengakuisisinya mungkin bisa menjadi dorong mereka jadi brand ambassador. Nah, seperti yang tadi gitu ya. Misalnya kalau kita membuat kesepakatan nih misalnya sama mereka, kita ngasih item eksklusif buat mereka, lalu nanti mereka bisa promosi gitu, promosi lewat misalnya sosmednya atau WA dan lain-lain lah ya. Jadi menjadi brand ambassador kita gitu. Lalu menyuruh mereka bisa diarahkan, bukan menyuruh ya, diarahkan untuk mengajak mereka agar bisa diarahkan ajak teman lewat referral reward gitu ya. Lalu di segmen kedua nih dia ada weekend escaper, totalnya itu ada 154. Untuk mempertahankannya kita tuh bisa menawarkan paket bundling akhir pekan gitu ya. Jadi kan karena karakteristik weekend escaper ini dia tuh emang aktifnya tuh pas weekend gitu, benar-benar aktif pas weekend. Jadi transaksinya tuh terus-terusan di weekend gitu. Jadi kita bisa nawarin paket bundling buat di weekend juga gitu kan. Lalu di sini ada diskon untuk pasangan atau keluarga nih. Nah, ini salah satu karakteristik weekend escaper juga, ini dia itu aktifnya pas weekend, terus biasanya tuh dia tuh nggak sendiri gitu. Biasanya tuh dia tuh bareng pasangan, biasanya bareng keluarga, bareng temen gitu. Makanya pasti banyak gitu, pasti nggak sendirilah pokoknya. Lalu di sini ada buat kalender film mingguan agar mereka bisa merencanakan nonton nih. Nah, maksudnya tuh karena kan mereka nggak tahu film apa nih di weekend ini, ada di weekend ini, makanya kita bisa buatkan kalender khusus buat weekend escaper ini buat bisa merencanakan apa yang bakalan mereka tonton di saat weekend gitu ya. Lalu di sini untuk cara mengakuisisinya bisa nawarin poin nih, program poin untuk naik ke level movie booster. Karena kan setiap jenjang segmen itu beda-beda ya. Jadi kita arahin dia biar bisa masuk ke movie booster, nanti dia bakalan dapat promo yang lebih menarik gitu ya. Lalu di sini ada tambahkan promo beli 2 gratis 1 untuk ajak lebih banyak teman gitu. Nah, ini pasti bakalan seneng banget nih weekend escaper nih, soalnya mereka kan karakteristiknya suka bawa teman ya. Bawa teman, bawa keluarga dan lain-lain gitu. Nah, di sini ada deal hunter yang segmen ketiga ini. Totalnya itu ada 225 orang. Retain cara mempertahankannya itu kita bisa kirimkan notifikasi promo instan gitu, karena kan mereka tuh deal hunter namanya ya. Deal hunter itu mereka benar-benar nyari promo biasanya ya, orang-orang yang emang suka nyari promo gitu, makanya kita bisa kirimin notifikasi buat ngasih promo instan buat mereka gitu, biar mereka melakukan transaksi tentunya ya. Lalu ada buat kode diskon personal gitu misalnya, terus berikan early access ke promo jika mereka nontonnya lebih sering nih, pasti mereka bakalan jadi lebih sering nonton gitu Kak, biar dapat promo lebih gitu. Lalu di sini untuk mengakuisisinya bisa kita ubah mereka jadi loyal lewat promo berjenjang gitu. Misalnya diskonnya tuh bertambah jika nonton 3 kali dalam sebulan, atau misalnya buat tantangan mingguan gitu kan, misal nonton 2 film dalam 1 minggu itu bisa nanti dapat popcorn gratis gitu misalnya gitu. Lalu ada segmen keempat, di sini ada Sleeping Fans. Totalnya itu ada 591. Cara mempertahankannya itu bisa kirim email reaktivasi seperti kami merindukanmu gitu. Terus ngasih voucher gitu. Nah, terus bisa nawarin undangan premier gratis atau diskon besar untuk kembali nonton gitu. Soalnya ini Sleeping Fans ini salah satu yang mendominasi dari 1000 pelanggan. Ini paling besar nih Sleeping Fans ini nih, banyak banget berarti nih. Makanya kita harus lebih khusus ke Sleeping Fans ini, karena potensi profitnya itu besar di sini ya. Lalu untuk mengakuisisinya di sini bisa ajak mereka coba lagi dengan film blockbuster terbaru gratis nonton sekali ini. Maksudnya apa blockbuster tuh? Blockbuster tuh ini tuh film yang lagi hype gitu, bisa dibilang lagi hype di entah di sosial media atau lagi hype di bioskop gitu. Nah, seperti itu ya. Lalu selanjutnya ini bisa kirimkan notifikasi berbasis genre favorit mereka saat aktif dulu gitu misalnya. Nah, segmen kelima di sini ada newbies. Totalnya itu ada 25.
Ini newbies ini juga yang baru sekali 2 kali nonton nih, jadi perlu diarahkan gitu ya. Untuk mempertahankannya tuh kita bisa menawarkan welcome promo gitu, misalnya nonton kedua gratis gitu. Lalu misal kirimkan panduan pengalaman nonton terbaik plus fitur layanan bioskop. Jadi newbies ini tahu gitu ada fitur apa aja sih di bioskop kita ini gitu. Lalu untuk mengakuisisinya nih, bangun kebiasaan dengan paket nonton 3 kali, gratis sekali gitu. Gunakan notifikasi rekomendasi film berbasis tren. Nah, balik lagi ya, trennya itu bisa di tren di bioskop, bisa tren di media sosial gitu ya. Mungkin next di sini. Lalu dampak nyata segmentasi RFM nih. Jadi dampaknya apa sih ke perusahaan gitu. Lalu manfaat dan fungsinya apa gitu. Nah, ini fungsi itu dampak nyatanya itu dia promosi lebih efisien dan tertarget. Nah ini tuh kan fungsi dari segmentasi tadi, segmentasi berdasarkan analisa RFM ini itu gitu, fungsinya tuh agar promosi kita, strategi kita menjadi lebih efisien dan lebih tertarget gitu ya. Jadi perusahaan nggak cuma buang-buang waktu dan tenaga yang bahkan ngasih promosi yang nggak sesuai dengan minat mereka gitu ya. Next ini ada loyalitas meningkat lalu churn berkurang gitu. Nah, loyalitas meningkat otomatis balik lagi ya ke awal tadi, misalnya salah satu yang paling penting itu kan tadi retensi ya. Retensi itu menjadi salah satu yang penting, ini makanya loyalitas juga dinilai penting gitu. Lalu selanjutnya juga ada sistem membership berjenjang. Sistem membership berjenjang itu seperti apa nih? Misalnya tuh pelanggan yang ada rank, sistem rank seperti itu, atau ya membership lah bisa dibilang ya. Nanti dari misalnya dari bronze ke silver, dari silver ke gold, dari gold ke diamond dan seterusnya gitu kan. Lalu di sini potensi integrasi dengan CRM dan aplikasi mobile gitu. Nah, ini dengan analisis data ini tuh potensi pengintegrasian dengan CRM dan aplikasi-aplikasi lainnya jadi lebih mudah gitu ya. Mungkin next saja. Nah, rekomendasi strategi ke depan. Saran dari kami dari tim CRM strategis gitu ya. Sarannya yaitu kita bisa menggunakan RFM ini sebagai dasar untuk membuat membership gitu. Tadi kan banyak ya udah disegmentasi, bahkan udah dibuat strateginya. Nah, ini bisa menjadi dasar untuk membuat membership gitu. Lalu ada integrasi sistem digital untuk personalisasi otomatis. Nah, lalu selanjutnya ada kita bisa menjalankan kampanye tes per segmen gitu. Jadi tadi kan udah dibuat ya segmentasi pelanggannya, sudah dibuat cara atau strategi untuk mempertahankan bahkan mengakuisisi pelanggan gitu ya. Jadi kita bisa menjalankannya satu-satu dulu per tahap gitu. Apakah emang efektif dan efisien gitu ya, apakah emang transaksinya jadi meningkat gitu. Jadi kita bisa menjalankan kampanyenya bisa per segmen aja dulu gitu ya. Next di sini. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada pertanyaan bisa langsung saja ditulis di komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.